Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul pensyukuran hasil tes. Di sini saya Liliana Dewi Oktavia akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pensyukuran hasil tes. Skor merupakan hasil pemberian angka yang diperoleh dari masing-masing item yang telah dijawab oleh tester dengan benar dengan memperhatikan bobot jawaban yang benar. Dalam mengolah data hasil tes, terdapat beberapa langkah untuk mengelola hasil tes tersebut. Langkah yang pertama yaitu menskor. Menskor yakni alat bantu untuk mendapatkan skor mentah pada kunci jawaban, kunci skor, ataupun pedoman konversi. Langkah yang kedua yaitu mengubah skor mentah menjadi nilai standar. Langkah selanjutnya mengkonversikan skor standar ke dalam nilai. Dan langkah yang terakhir yaitu melakukan analisis soal dan juga mengetahui derajat validitas dan realitas soal pada tingkat kesukaran soal dan pembeda. Ada 3 macam alat bantu yang dapat menentukan angka dan penskoran. Di antaranya yang pertama kunci skor. Yang pertama kunci jawaban, yang ini untuk membantu menentukan jawaban yang benar. Yang kedua kunci skor untuk membantu menyeleksi jawaban yang benar. Dan yang ketiga pedoman nilai, yakni untuk membantu menentukan angka. Teknik pensyukuran hasil tes itu dibagi menjadi beberapa teknik. Yang pertama menggunakan ranah kognitif, yakni menentukan skor tes bentuk esai atau uraian. Skor pada tes uraian umumnya didasarkan pada bobot setiap soal berdasarkan tingkat kesukaran atau banyak sedikitnya unsur yang harus ada dalam jawaban. Skala yang diberikan misalnya 1-4, 1-10, atau 1-100. Jadi usahakan jangan memberi skor 0. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya sebaiknya jangan memberikan skor 0. Mulailah scoring dari angka 1, karena semakin tinggi skala pengukuran yang digunakan maka hasilnya halus dan akurat. Dan setelah menetapkan skor, langkah selanjutnya adalah menetapkan pembobotan sesuai dengan tingkat kesukaran soal. Itu contohnya, skala yang digunakan 1-10. Misalnya soal yang mudah diberi bobot 2, sedang bobotnya 3, dan soal yang sulit itu bobotnya 5. Itu bisa dibaca sendiri ya untuk contohnya. Keterangannya, nilai rata-rata sebelum diberi bobot adalah 35 dibagi 6 itu jumlah soalnya, yaitu jadi skor totalnya 5,833. Nilai rata-rata setelah diberi bobot adalah 104, kemudian dibagi 35, yakni sebagai nilai rata-rata sebelum diberi bobot, kemudian totalnya menjadi 2,971. Kemudian menentukan skor pada tes objektif. Tes objektif itu dibagi menjadi 4 macam, yakni tes benar salah atau true false. Itu merupakan tes yang soalnya berupa pertanyaan atau statement. Kemudian tes pilihan ganda merupakan tes yang soalnya berupa pilihan ganda, dan untuk mengelola skornya itu ada 2 macam rumus, nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu tes menjodohkan, dan yang keempat tes lisan. Itu rumusnya tes benar salah atau true false. Rumusnya yaitu S sama dengan R min W. S itu merupakan skor yang diperoleh, sedangkan R merupakan jawaban yang benar dan W merupakan jawaban yang salah. Contohnya, jumlah soal tes 10 nomor, seorang siswa menjawab benar 8 nomor dan soal yang salah itu 2 nomor. Maka skor untuk siswa tersebut adalah 10 min 2, yakni 8. 10 itu R-nya dan 2 itu W-nya. Sedangkan untuk yang tanpa denda
itu rumusnya S sama dengan R. Jadi yang dihitung hanya jawaban yang benar saja. Kemudian tes pilihan ganda itu juga ada dua macam, yaitu dengan denda dan tanpa denda. Jika dengan denda itu rumusnya sama kayak yang tadi, S sama dengan R min W. S sama dengan skor yang diperoleh, W sama dengan jawaban yang salah. Tapi ini 0 itu sama dengan banyaknya option, dengan skor 1 itu bilangan tetap. Contohnya, seseorang siswa menjawab soal dengan benar sebanyak 22 soal dari 25 soal dengan menggunakan option 4 pilihan. Jadi S sama dengan 22 min itu seharusnya 3/4 min 1, hasilnya 21. Sedangkan yang tanpa denda itu rumusnya S sama dengan R. Jadi yang dihitung jawaban yang benar saja. Kemudian tadi untuk yang tes menjodohkan itu cara mengelola skornya sama yang di tanpa denda tadi, yaitu S sama dengan R. Sedangkan tes lisan itu cara mengelola skornya juga sama, S sama dengan R rumusnya. Kemudian teknik penskoran ranah psikomotorik. Dalam ranah ini pengelolaan skor yang digunakan adalah dengan rubrik, yakni pemberian skor dengan menulis skor pada setiap indikator kemampuan sesuai dengan yang dapat ditampilkan oleh peserta didik. Kemudian teknik penskoran ranah sikap, yakni pengelolaan skor yang digunakan berupa skala penilaian dan pedoman pengamatan. Skala penilaian tersebut menggunakan skala Likert dengan rentangan 3,4 atau 5 yang kemudian ditafsirkan menggunakan kategori verbal seperti sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah, dan sangat rendah, atau dengan menggunakan sangat baik, baik, sedang, kurang, dan sangat kurang. Kemudian rekap nilai ulangan harian, nilai ulangan tengah semester, nilai ulangan akhir semester. Ulangan harian. Ulangan harian dilakukan dalam bentuk tes tulis, tes lisan, atau penugasan sesuai dengan kompetensi dasar setiap pembelajaran yang dilakukan minimal 1 kali dalam satu tema. Ini contoh untuk ulangan harian 1. Itu perhitungan korelasi ulangan harian 1 dengan nilai rapot berdasarkan korelasi produk momen. Jika diketahui R hitung sama dengan 0,685 dan R tabel sama dengan 0,308 dengan taraf 5% dan besaran N sama dengan 41. HA diterima jika R hitung kurang dari R tabel. Nah, itu kan R hitungnya 0,685 kurang dari 0,308, maka HA diterima. Dari perhitungan di atas, artinya ulangan harian 1 dengan nilai rapot siswa memiliki hubungan yang cukup. Kemudian itu contoh untuk ulangan harian 2. Sama kayak tadi, jika diketahui R hitung sama dengan 0,332 dan R tabel sama dengan 0,308 dengan taraf 5% dan besaran N adalah 41, maka HA diterima jika R hitung kurang dari R tabel. Dari perhitungan di atas, artinya ulangan harian 2 dengan nilai rapot siswa memiliki hubungan yang rendah. Dan ini untuk contoh rekap nilai harian 3, ulangan harian 3. Perhitungan korelasi ulangan harian 3 dengan nilai rapot berdasarkan korelasi produk momen. Sama kayak yang tadi. Cuman ini hasilnya nilai rapot siswa memiliki hubungan yang agak rendah. Kemudian nilai tugas. Nilai tugas didapatkan dari setiap tugas yang diberikan. Contohnya, untuk merekap nilai tugas itu seperti ini. Dengan mengetahui data nilai untuk mengetahui korelasi antara nilai tugas dengan nilai rapot, maka
Data nilai tersebut diuji dengan analisis korelasi produk momen sebagai berikut. Perhitungan diperoleh 0,849 dengan harga sebesar 0,308 dan harga sebesar 0,849. Maka HA-nya diterima. Dari hasil tersebut diketahui keduanya memiliki korelasi yang tinggi. Korelasi tinggi menandakan bahwa nilai yang diperoleh itu berdasarkan penilaian yang baik. Kemudian nilai ulangan tengah semester. Penilaian ini diperoleh dari hasil tes tulis yang dilakukan pada tengah semester dengan materi mencakup seluruh kompetensi yang telah diajarkan sampai pelaksanaan ulangan tengah semester atau UTS. Nah, setelah mengetahui data ulangan tengah semester, kemudian diuji dengan analisis produk momen dengan tujuan mencari besar korelasi antara nilai ulangan tengah semester dengan nilai rapot siswa. Nah, jika diketahui R hitung sama dengan 0,973 dan R tabel sama dengan 0,308 dengan taraf 5% dan besaran N adalah 41, HA diterima jika R hitung kurang dari R tabel. Jadi R hitungnya 0,973 kurang dari 0,308, maka HA diterima. Jika melihat kriteria interpretasi R, nilai tersebut termasuk dalam kriteria cukup tinggi, sehingga nilai ulangan tengah semester dengan nilai rapor siswa memiliki korelasi yang tinggi. Kemudian nilai ulangan akhir semester. Nilai ulangan akhir semester ini merupakan penilaian yang dilaksanakan pada setiap akhir semester dalam bentuk tes tulis, di mana materi yang diujikan itu mencakup seluruh kompetensi pada semester tersebut. Setelah mengetahui data ulangan tengah semester, kemudian diuji analisis produk momen. Seperti sebelumnya, jika diketahui R hitung sama dengan 0,967 dan R tabel sama dengan 0,308 dengan taraf 5% dan N adalah 41, HA diterima jika R hitung kurang dari R tabel. Jadi 0,967 kurang dari 0,308, maka HA diterima. Jika melihat kriteria interpretasi R, nilai tersebut termasuk dalam kriteria cukup tinggi, sehingga nilai UTS atau ulangan tengah semester dengan nilai rapor memiliki korelasi yang cukup tinggi. Itu contoh diagram batang hasil uji R hitung produk momen, bisa dilihat sendiri. Nah, dari hasil diagram tersebut diketahui bahwa nilai ulangan yang paling dominan yaitu nilai ulangan tengah semester. Dikarenakan nilai ulangan tengah semester memiliki hasil uji R hitung yang paling tinggi. Untuk hasil korelasi, nilai ulangan harian 1 memiliki tingkat korelasi yang cukup, sedangkan ulangan harian 2 memiliki tingkat korelasi yang rendah. Ulangan harian 3 memiliki tingkat korelasi yang agak rendah, dan nilai tugas memiliki tingkat korelasi yang tinggi, sedangkan ulangan tengah semester serta nilai ulangan akhir semester memiliki tingkat korelasi yang tinggi. Dalam perhitungan korelasi produk momen di setiap penilaian itu telah didapatkan hasil dari nilai R hitung yang dikonsultasikan dalam R tabel bertaraf signifikan 5%, yaitu sebesar 0,308. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Afifah Syifaul Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Syifaul Ummah. Di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Leliana. Untuk yang pertama yaitu rekap nilai afektif. Adapun langkah-langkah untuk membuat deskripsi nilai afektif ini yaitu guru mata pelajaran membuat atau menandai catatan sikap pada jurnal yang telah
Selanjutnya, guru mata pelajaran membuat rumusan deskripsi singkat sikap spiritual dan sosial berdasarkan jurnal. Jadi jurnal per hari yang tadi dibuat itu dideskripsikan secara singkat. Untuk selanjutnya, deskripsi singkat ini dikumpulkan kepada wali kelas. Selanjutnya wali kelas akan membuat kesimpulan berdasarkan deskripsi siswa dari guru mata pelajaran maupun guru BK. Yang terakhir yaitu melaporkan penilaian sikap dalam bentuk predikat dan deskripsi. Yang kedua yaitu rekap nilai kognitif. Nilai kognitif ini merupakan nilai pengetahuan yang didapat dari hasil penilaian harian, UTS dan UAS yang dilakukan dengan beberapa teknik penilaian, baik itu tes tulis maupun tes lisan. Biasanya nilainya itu dengan menggunakan skala antara 0 sampai 100 dan juga deskripsi. Ini petunjuk penilaiannya, misalnya bobot soal dibuat 5 dengan soal 20. Jadi nanti kalau dijumlahkan seluruhnya menjadi 100. Adapun kriteria penskolaran, jika benar mendapatkan skor 5, salah mendapatkan skor 0. Penentuan nilainya yaitu dengan rumus skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Contohnya ini, dari 20 soal pilihan ganda, Ani mampu menjawab 15. Nah, selanjutnya 15 ini akan dikali dengan bobot soal, yaitu 5 tadi. Jadi 15 dikali 5 sama dengan 75. Kemudian menentukan nilai Ani dengan memasukkan rumus skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Jadi 75 dibagi 100 dikali 100 sama dengan 75. Jadi nilai yang diperoleh Ani dari soal pilihan ganda tadi yaitu 75. Dan selanjutnya yaitu rekap nilai psikomotorik. Nilai psikomotorik atau keterampilan diperoleh dari 1 KD. Apabila dalam 1 KD ini penilaian dilakukan oleh beberapa kali dengan teknik yang sama, maka nilai yang diambil adalah yang tertinggi. Jika dalam 1 KD menggunakan beberapa teknik, maka diambil nilai rata-ratanya. Misalnya KD 4.1 ini menggunakan teknik penilaiannya yaitu portofolio sebanyak 3 kali seperti itu. Itu yang diambil 3 nilai dengan nilai yang tertinggi. Tetapi apabila itu menggunakan teknik portofolio, praktik dan juga tugas proyek itu nanti akan diambil nilai rata-ratanya. Adapun penulisan capaian psikomotorik di rapot biasanya menggunakan angka pada skala 0 sampai 100, predikat dan juga deskripsi. Ini contohnya. Misalnya KD 4.1 itu praktik, KD 4.2 itu disuruh praktek dua-duanya. Ini nanti yang KD 4.2 ini nanti yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Jadi misalnya praktek pertama itu mendapatkan nilai 70, praktek kedua mendapatkan nilai 80, itu nanti yang diambil berarti yang mendapatkan nilai 80. Kalau ini contohnya dari tabel tadi, ini contoh penilaiannya. Nanti di akhir di nilai rapot, bentuk penilaian pada KD 4.1 sampai 4.6 ini akan dicari nilai rata-ratanya. Ini 83,33 ini merupakan nilai rata-rata dari tugas psikomotorik yang telah diberikan selama 1 semester, baik itu berupa praktik, produk, proyek, ataupun portofolio. Yang poin selanjutnya yaitu menentukan nilai akhir untuk rapot. K13 ini sebenarnya berbeda dengan rapot KTSP. Kalau KTSP kan itu hanya menggunakan rapot angka-angka, tapi K13 ini sebenarnya kurikulum berbeda dengan juga ada rapot KTSP. Kalau KTSP kan itu hanya menggunakan penilaiannya angka-angka, tapi kalau rapot pada kompetensi inti. Kurikulum pertama yaitu penilaian sikap pada KI1 dan KI2 atau sikap penilaian spiritual
pada KI 1 dan KI 2. Terus dikarenakan berupa spiritual justice sosial, penilaian ciri sendiri dan jurnal catatan angkanya, yaitu penilaian observasi ini diperoleh dari pengamatan. Jadi guru itu melakukan pengamatan sendiri dan jurnal sikap siswa selama observasi ini diperoleh dari pengamatan. Jadi guru itu melakukan pengamatan biasanya berupa angket. Bagaimana sikap siswa selama siswa disuruh langsung si angket itu sikap spiritualnya maupun catatan itu seperti yang pelajaran diri sendiri biasanya berupa angket. Yang selanjutnya yaitu sekolah siswa disuruh menentukan sikap serta indikator yang dan ditanda pada setiap seperti yang saya jelaskan tadi di pelajaran sesuai dengan kompetensi. Yang selanjutnya yaitu sekolah pada KI dan menetapkan sikap serta indikator atau sikap spiritual pada setiap sikap yang ditanamkan mata pelajaran sesuai dengan kompetensi. Sudah pelajaran menjalankan ibadah tepat waktu serta atau sikap pada kompetensi itu sikap yang ditanamkan seperti berdoa yaitu menanamkan sikap sudah pelajaran menjalankan ibadah tepat waktu serta nanti siswanya akan pada kompetensi inti dua atau sikap siswa tersebut menanamkan sikap mampu menerapkan tanggung jawab dan lain sebagainya. Yang ini nanti siswanya akan tersebut dilihat apakah adapun siswa tersebut mampu menerapkan yang sikap-sikap pertama yaitu menentukan pembobotan dan rumus perhitungan. Adapun perhitungan disesuaikan dengan mempertimbangkan karakteristik sekolah dan peserta didik. Pertama yaitu menentukan pembobotan biasanya dan rumus perhitungan. Nilai observasi itu disesuaikan dengan bobotnya lebih tinggi daripada nilai yang lainnya, karena kan kalau observasi itu guru mengamati biasanya benar-benar nilai observasi itu bobotnya lebih tinggi daripada nilai yang lainnya, karena kan bobotannya 2 banding 1 banding 1 banding 1 dengan benar-benar nilai observasinya 2. Penilaian diri contohnya yaitu nilai akhir dari teman bobotannya 2 banding 1 banding 1 banding 1 dengan nilai observasinya 2. Contohnya siswa A dalam mata pelajaran agama budi pekerti memperoleh dari teman observasi dan jurnal 5, diri sendirinya 75. Nilai antar temannya 8-nya siswa A dalam mata pelajaran agama jurnalnya pekerti memperoleh nilai observasi dan pembobotan tadi dimasukkan dan dikalikan kan tadi nilai observasinya 80, bobotnya 2, nilai 85 tadi dikali 2. Jadi kan pembobotan tadi dimasukkan dan dikalikan hasil akhir tadi nilai observasinya seperti yang bobotnya 2 adalah nilai 85 tadi dikali 2. Begitupun seterusnya. Selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan hasil akhir nilai rapotnya itu nilai pengetahuan ini diperoleh dengan cara menetapkan skala nilai 0 sampai 100. Yang selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan KI3 yang disesuaikan dengan nilai pengetahuan ini diperoleh dengan cara menetapkan nilai skala 0 sampai 100 diberi bobot lebih besar daripada pembobotan dari luas yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah dan peserta didik. Yang selanjutnya cara kan ulangan nilainya 2 banding besar daripada TS dan ulangan hariannya bobotnya 2. Itu caranya seperti yang tadi. Contohnya, jadi pembobotannya 2 banding 1 banding 1. Jadi nilai yang di ulangan harian dikalikan bobotnya 2 itu yang telah caranya seperti yang tadi. Jadi nilai keterampilan KI4. Jadi nilai yang dihasilkan tadi dikalikan bobot yang telah ditentukan tadi nilai praktik portofolio ataupun nilai proyek dalam 1 semester. Penentuan nilai KI4 ini menggunakan penilaian kuantitatif dengan skala 1 sampai 4. Apabila 4 ini termasuk dengan sangat baik, 3 baik, 2 sedang, dan 1 cukup. Perhitungan penilaian keterampilan dilakukan dengan cara yang pertama menggunakan skala 0 sampai 100. Yang kedua menetapkan pembobotan. Disarankan nilai praktek lebih besar daripada nilai portofolio dan proyek. Hal ini dikarenakan kalau nilai praktek itu guru dapat mengamati secara langsung kinerja dari siswa tersebut. Adapun contohnya ini pembobotannya 2 banding 1 banding 1 untuk nilai praktek, nilai portofolio dan nilai proyek. Jadi jumlah pembobotannya yaitu 4. Siswa A memperoleh nilai pada mata pelajaran agama dan budi pekerti sebagai berikut. Nilai prakteknya mendapat 80, portofolionya 75,